Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di Diklatnas LPPA Akademisi Nusantara dengan tema presentasi interaktif menggunakan web aplikasi Slido, yang mana Bapak Ibu malam ataupun pertemuan pertama kemarin kita sudah mulai mengenal dan kita coba sudah mendemonstrasikan untuk bagaimana membuat akun, karena semua web aplikasi itu pasti menggunakan akun dan terkoneksi internet. Nah, kebetulan yang kita gunakan ini adalah web aplikasi yang berbasis online. Jadi Bapak Ibu ketika membuatnya pastikan Bapak Ibu terkoneksi dengan internet dan menggunakan perangkat yang memadai, bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan HP. Dan Bapak Ibu kemarin kita sudah coba untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat akun, kemudian kami sudah memberikan apa namanya pengarahan. Bapak Ibu silahkan bisa membuat akun dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah membuat akun semua dan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat presentasinya. Tentunya Bapak Ibu selaku guru ataupun dosen ataupun praktisi pendidikan biasa membuat materi-materi presentasi. Nah, kali ini kita akan membuat presentasi yang menariknya ataupun yang interaktifnya menggunakan aplikasi web Slido. Baik Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini agar lebih barokah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu ataupun kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk malam kedua tentunya kita akan praktik langsung dalam membuat presentasi interaktifnya seperti yang dicontohkan kemarin, sudah dicontohkan oleh narasumber Bapak Ari Purmadi, bagaimana mengoperasikan web aplikasi Slido-nya, lalu mencoba untuk mencontohkan seperti apa sih jenis presentasi. Nah, PowerPoint ataupun presentasi yang dilakukan oleh narasumber kemarin juga menggunakan web aplikasi Slido. Ya, yang harus saya pertegas lagi ataupun memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, karena ada beberapa yang japri ke saya mana yang lebih baik digunakan, Canva, Quizzes, Kahoot, Mentimeter. Ada banyak sekali aplikasi Bapak Ibu. Ada banyak sekali aplikasi yang mungkin 11-12 atau serupa. Nah, kalau ditanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, atau mana yang lebih unggul, jawaban dari kami adalah tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih unggul, ataupun lebih bagus daripada ada yang lebih jelek gitu ya. Semua aplikasi Bapak Ibu itu bergantung dengan pemakainya atau penggunanya. Jika Bapak Ibu senang dengan salah satu aplikasi, silahkan Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi aplikasi yang bagus menurut kami adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Percuma dong banyak aplikasi A, B sampai Z, tapi kita nggak kuasai gitu ya. Nah itu malah yang mungkin membuat kita bingung. Bapak Ibu bisa fokus satu aplikasi, misalkan untuk presentasi, saya akan gunakan aplikasi Slido, ataupun saya akan gunakan Canva, dan lain sebagainya. Itu silahkan Bapak Ibu perdalam, kemudian pelajari sampai dengan apa namanya titik-titik yang paling kecil pun silahkan dipelajari dan diperdalam ilmunya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini, untuk menghemat waktu, dan kita bisa langsung saja Bapak Ibu untuk langsung ke materi kedua. Tadi sudah saya sapa kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar.
Saya persilakan kepada Bapak narasumber, Bapak Ari Purmadi, untuk menyampaikan materi kedua terkait dengan presentasi interaktif dengan aplikasi Slido. Kepada Pak Ari, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, di mana hari ini adalah hari kedua pada pertemuan Zoom ya Bapak Ibu. Di mana kemarin di hari pertama kita sudah mengenal apa itu aplikasi Slido dan mendemonstrasikan bagaimana membuat akun Slido. Senang rasanya untuk sharing pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu yang khususnya besok mengajar di sekolah, di kampus, ataupun di tempat instansi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk malam hari ini adalah kita akan fokus langsung untuk praktik ya Bapak Ibu, bagaimana mengoperasikan Slido ini pada presentasi yang sudah kita buat di PowerPoint kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk materinya sudah saya upload, tinggal Bapak Ibu download saja di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, untuk hari ini saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana kita akan menggunakan aplikasi Slido ini pada presentasi atau PowerPoint yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Nah, kemarin kita sudah membuat akun ya Bapak Ibu dengan men-sign up, lalu apa nama mengautentifikasi email kita untuk diverifikasi oleh Slido ini. Selanjutnya sekarang kalau sudah punya akun kita login saja Bapak Ibu ya, tinggal login, tidak perlu sign up. Nah, login. Selanjutnya, nah ini kita login menggunakan Google. Kita pilih akun kita Bapak Ibu, akun email kita. Selanjutnya tunggu beberapa saat. Di sini akan muncul beranda dari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah apa namanya membuat presentasi yang sudah terintegrasi dengan Google Slide, Microsoft PowerPoint, itu sudah ada eh, file atau foldernya di bagian atas seperti itu. Tetapi kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa langsung memilih atau merun menggunakan aplikasi apa Bapak Ibu. Nah, biasa saya menggunakan Google Slide ini Bapak Ibu. Jadi kita klik Google Slide, habis to get started. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru eh, belum menginstal aplikasi Slido pada Google Slide Bapak Ibu, maka akan ada petunjuk untuk menginstal aplikasi ini supaya nanti pada saat di Google Slide itu sudah bisa digunakan. Nah, kalau misalnya belum Bapak Ibu install, maka aplikasi Slido ini tidak akan muncul di Google Slide Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya belum, tinggal diinstal, dilanjutkan, tunggu beberapa saat. Nah, ini kita pilih akun yang kita gunakan untuk ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Slido Integration ingin mengakses akun Google Anda. Kita izinkan. Nah, ini dilanjutkan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini posisinya sudah ada di Google Slide kita Bapak Ibu. Jadi, bisa langsung kita masuk ke Google Slide kita dengan cara biar seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih slide. Nah, ini akan muncul Google Slide Bapak Ibu dan kita pilih yang bagian kosong aja Bapak Ibu ya, karena ini kita baru memulai. Nah, ini presentasinya tanpa judul. Coba kita lihat tampilannya di sini Bapak Ibu. Nah, Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya ya sama seperti Google Slide pada umumnya, namun di menu bar yang bagian atas ini ada aplikasi Slido-nya Bapak Ibu. Jadi tandanya bahwa Google Slide kita sudah terintegrasi
dengan aplikasi Slido dan nanti bisa kita langsung gunakan pada saat kita mau menyisipkan beberapa fitur Slido di presentasi kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama kemarin beberapa harus kita persiapkan. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah bahan pendukung, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang akan kita masukkan di presentasi kita agar menjadi presentasi yang interaktif. Nah, untuk itu sekarang saya akan membuka file dari PowerPoint Bapak Ibu yang sudah saya buat, misalnya di sini dengan cara buka, kita tunggu beberapa saat, lalu saya upload filenya di sini. Kalau misalnya ada di drive Bapak Ibu, silahkan tinggal di drive saya. Lalu kalau misalnya belum, masih ada di komputer Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu jelajah. Lalu Bapak Ibu cari di komputer Bapak Ibu dan upload ya. Tunggu beberapa saat di sini, masih membaca dari presentasi yang sudah Bapak Ibu buat, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya sudah ada presentasi yang kita buat, jadi tinggal kita akan apa namanya, menambahkan beberapa file pendukung, misalnya gambar atau misalnya hyperlink, lalu misalnya ada sound, ada video dan seterusnya jika itu dibutuhkan. Dan nanti kalau misalnya sudah disisipkan semuanya, itu nanti kita akan mensisipkan beberapa pertanyaan atau apa namanya, hal-hal yang dapat mengundang interaksi pada presentasi interaktif kita, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya di sini saya akan menambahkan slide, mungkin saya rasa perlu kita buatkan, misalnya di sini di setelah ini topik yang dibahas, lalu ada button-buttonnya yang mengarahkan supaya apa, presentasi kita ini lebih ada apa, lebih menarik, seperti itu ada tombol yang bisa kita tekan dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu tambahkan misalnya dengan ini ya Bapak Ibu ya, bentuk misalnya seperti itu. Ya kurang lebih samalah di PowerPoint juga sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih aja misalnya mau dijadikan mana buttonnya ya. Misalnya ini kita pilih yang dirasa ini ya. Kita buat misalnya di sini ada tulisan mulai dan seterusnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Kalau misalnya ini dirasa cukup, misalnya dari PowerPoint-nya ini sudah bagus, tinggal ditambahkan interaksi Slido ya enggak apa-apa, silakan tinggal Bapak Ibu ini ya tambahkan interaksi di Slido-nya seperti itu. Jadi ya enggak perlu menambahkan bahan dan seterusnya. Nah, misalnya kalau kurang, ya tinggal ditambahkan ini misalnya mulai. Kita blok, lalu kita ini ya, dan bisa kita kasih hyperlink atau link dengan klik link, klik kanan ya, klik kanan di sini, link. Nah, ini di presentasi yang mana ya? Mungkin selanjutnya ya, di slide kedua, seperti itu. Selanjutnya di sini mungkin kita akan buat topik yang akan dibahas, misalnya ya, dengan cara mengcopy, lalu di sini, dan di sini kita copy-copy aja filenya, apa teksnya. Misalnya kita buat di sini eh, topik yang dibahas, misalnya. Jadi kita lihat beberapa subtopik yang akan kita bahas, misalnya organ penyusun sistem peredaran darah, lalu ada misalnya di sini sistem transportasi, lalu ada di sini misalnya sistem peredaran darah, dan seterusnya. Ini kita buat button-buttonnya supaya pada saat kita tekan, dan itu sudah langsung ke ininya ya, ke apa namanya, slide yang dituju, seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan mungkin Bapak Ibu tambahkan tombol, lalu gambar, dan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu rasa misalnya di sini, ah ini gambarnya mungkin perlu saya ganti, misalnya bisa Bapak Ibu cari
dengan karena ini menggunakan Google Slide, jadi bisa Bapak Ibu tanpa harus apa namanya mencari di Google. Jadi kita akan sisipkan seperti itu gambar, lalu telusuri di internet. Misalnya di sini sistem peredaran darah misalnya. Darah ya, kita langsung terkoneksi dengan Google Gambar. Nah, ini akan muncul di sini Bapak Ibu yang mana kira-kira akan Bapak Ibu jadikan contoh gambar yang akan dimasukkan di sini ya misalnya. Ini contohnya misalnya. Kita sisipkan, tunggu beberapa saat. Ya, ini akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini akan muncul tanpa harus kita download di Google. Jadi sudah langsung muncul terkoneksi Google gambarnya di aplikasi Google Slide ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita ubah aja ukurannya di sini. Ya, misalnya seperti ini kurang lebih. Dan di sini sudah tersedia nanti button ya. Misalnya saya mau sisipkan button ada ini ya, bentuk, terus tombol-tombol misalnya di sini. Ini tombol 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, sesuai dengan subtopik. Jadi nanti silakan Bapak Ibu nanti buat, kalau misalnya ini dirasa penting untuk dibuat ya pada slide Bapak Ibu. Yang kemudian nanti di sini selanjutnya ada materi-materinya Bapak Ibu. Di sini materi-materinya yang mungkin nanti disisipkan di antara materi ini mungkin bisa jadi beberapa interaksi yang Bapak Ibu ingin harapkan atau yang Bapak Ibu ingin sisipkan supaya nanti siswanya itu bisa merespon atau mahasiswanya bisa merespon apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan menggunakan aplikasi Slido ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya materinya sudah fix, sudah jadi, dan tinggal menambahkan interaksinya. Jadi Bapak Ibu tinggal posisikan di mana tempat interaksi itu akan eh, digunakan ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu posisikan atau misalnya mengklik di slide ketiga, maka nanti kalau kita mau mensisipkan interaksi yang slidonya itu, maka dia akan berada di slide keempat Bapak Ibu ya. Jadi yang slide keempat ini jadi slide kelima dan seterusnya. Jadi misalnya kita langsung ya Bapak Ibu ya. Saya klik slide ketiga, lalu Bapak Ibu klik slido ini. Tunggu beberapa saat, akan muncul di sebelah kanan di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, kita akan buat create season ya Bapak Ibu ya. Kita membuat sesinya. Lalu di sini tunggu beberapa saat, akan dipilih beberapa interaksi yang Bapak Ibu ingin tambahkan. Misalnya di sini ada multiple choice, open text, word cloud, rating, ranking, quiz, join instruction, dan audience Q&A atau question and answer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung ini gimana sih tampilannya, tinggal Bapak Ibu arahkan saja ke bagian sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya multiple choice ini gimana sih bakal tampilannya, maka setelah Bapak Ibu arahkan kursor Bapak Ibu, ini akan muncul tampilan dari gimana tampilan dari multiple choice itu Bapak Ibu. Misalnya selanjutnya open text. Gimana sih wujud dari open text-nya? Kurang lebih sama seperti yang ditunjukkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dimudahkan untuk memilih mana yang Bapak Ibu ingin gunakan sebagai interaksinya Bapak Ibu. Selanjutnya word cloud. Nah, word cloud ini kira-kira cocoknya di mana ya? Misalnya nih, ada yang menjawab misalnya relevan, clear, memorable. Jadi misalnya saya ambil contoh pada materi ini ya, sistem peredaran darah misalnya. Mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan pertanyaan satu kata tentang jantung misalnya atau satu kata tentang darah misalnya. Nanti
siswanya akan menjawab, misalnya darah itu apa, seperti itu ya. Jadi satu kata, jadi bisa ditanyakan kurang lebih seperti itu untuk word cloud. Selanjutnya rating. Nah, kurang lebih ini rating. Jadi nanti bisa dibuat misalnya dengan menambahkan pertanyaan berapa rating dari presentasi hari ini, misalnya Bapak Ibu tanyakan. Langsung nanti diberikan rating dari skor misalnya 1 sampai ke 5 misalnya ya, itu akan dinilai. Kalau misalnya 5 berarti bintangnya akan dipilih 5 juga, seperti itu. Kalau misalnya 1 ya 1 bintang, seperti itu. Selanjutnya ranking juga seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu membuat ranking pada interaksinya. Lalu kuis juga seperti yang kemarin. Kuis ini bisa kita tampilkan siapa yang paling cepat dalam menjawab dan seterusnya, itu bisa kita ini ya sisipkan sehingga presentasi kita itu lebih kaya atau lebih interaktif daripada presentasi yang sebelum yang kita lakukan, seperti itu. Terus join instruction, di mana ini adalah petunjuk untuk bergabung ya di Slido ini. Kemarin kan sudah ada petunjuk misalnya untuk mengakses slido.com lalu masuk menggunakan kode yang sudah ada di sana, ataupun Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah ada di sana untuk Bapak Ibu berikan kepada peserta didik atau kepada siswa ataupun kepada mahasiswa. Selanjutnya kalau sudah di-scan pastinya dia akan terhubung dengan apa namanya slide dari Bapak Ibu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Q&A atau pertanyaan dan jawaban, yang di mana di sini kemarin sudah kita lakukan, kan ada beberapa pertanyaan yang dari Bapak Ibu sampaikan kemarin yang kaitannya dengan materi ya Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mungkin langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari apa yang sudah ditanyakan oleh peserta didiknya ketika mungkin sudah selesai atau misalnya sudah eh, sudah ini menyelesaikan presentasi yang sudah Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah Bapak Ibu pahami, sekarang juga kita akan lakukan ya, misalnya seperti tadi saya mau menggunakan word cloud ini Bapak Ibu. Ya, word cloud. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan, misalnya ini saya ingin tanyakan satu kata tentang jantung misalnya, atau apa yang Anda ketahui tentang jantung, atau satu kata tentang jantung misalnya. Kalau sudah, kita add to presentation, tunggu beberapa saat, dia akan menambahkan di slide selanjutnya ya, satu kata tentang jantung. Habis itu mungkin nanti kita ingin menambahkan di slide yang mana ya, kira-kira misalnya mungkin supaya tidak terlalu eh, membosankan, mungkin di tengah-tengah sesi ini ada Q&A misalnya, atau question ya. Di sini kita tambahkan. Nah ini ya audience Q&A. Jadi nanti di sebelum oh di sini aja dah. Sebelum ya apa? Sebelum subtopik struktur dan fungsi darah, akan ada pertanyaan atau sesi tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan siswa di sini Bapak Ibu. Jadi tandanya adalah kalau misalnya slide-nya sudah dimasukkan di sini, uh, apa tandanya klik present with Slido. Jadi sudah ada tanda khusus dari slide-nya bahwa slide ini adalah slide dari aplikasi Slido ya Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah sekali untuk digunakan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan lagi, misalnya ada kuis di akhir sesi ya, tinggal Bapak
Ibu klik slide yang terakhir, lalu Bapak Ibu tambahkan kuis misalnya di sini ya. Nah, apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan dari kuis ini ya, misalnya dari sini pastinya dari materi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari luar materi yang sudah disajikan, ya silahkan. Mungkin bisa Bapak Ibu ambil dari materi ini ya, sel darah putih. Ini jenisnya ada berapa ya? Misalnya gini kan jawabannya ada 5 ya. Tapi di sini kita buat pertanyaan, misalnya ada ini ya, sel darah putih memiliki jenis ada titik-titik. Misalnya optionnya di sini ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih jawaban yang benar. Ini ya, misalnya jawabannya 5 di sini. Tinggal Bapak Ibu tandai dengan mencentang ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apakah kuis ini perlu timer? Kalau misalnya perlu timer, tinggal kita enable. Nah, ini berapa detik waktunya, tapi kalau tidak perlu ya di disable ya, tidak perlu dicentang. Selanjutnya, apakah show leader after questions seperti yang kemarin? Jadi ketika jawabannya ini sudah muncul, jawaban yang benar, maka akan muncul daftar board atau apa namanya klasemen lah seperti itu bahasanya. Siapa saja yang menjawab paling cepat dan benar seperti itu bisa mungkin dicentang ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rasa itu bisa membangkitkan minat atau motivasi dari siswa dalam melihat dari presentasi Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu tambahkan ya, sehingga terkesan bahwa presentasi Bapak Ibu ini emang benar-benar interaktif dan menarik untuk ditayangkan kepada peserta didik seperti itu. Kalau misalnya sudah, misalnya ini kita add to presentation. Sama seperti itu, makanya kemarin saya sarankan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki bahan atau presentasi dalam bentuk PowerPoint, lalu bahan pendukung berupa gambar, berupa video, button, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang ingin ditampilkan di eh, apa namanya slide-nya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti di Slido ini juga ada ini ya Bapak Ibu ya, pengaturan bahwa nanti bisa kita ini ya setting berupa sharingnya seperti apa, lalu juga customisasi dari warna slidonya itu apakah pakai warna hijau, merah, dan seterusnya. Selanjutnya download result ya. Download result maksudnya hasilnya ini bisa Bapak Ibu download dan Bapak Ibu bisa analisis dibantu dengan aplikasi Selido ini. Jadi jangan khawatir, nanti hasilnya dianalisis dan dapat diekspor ya dalam bentuk mungkin di sini apa Excel ya kalau nggak salah ya nih. Jadi bisa kita ekspor, lalu bisa kita share analisisnya kemana dan seterusnya. Jadi ini belum ada jawabannya Bapak Ibu karena belum kita lakukan presentasi ya Bapak Ibu ya. Kita balik. Nah, selanjutnya reset session. Maksudnya di sini kita akan melakukan riset dari sesi yang sudah kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu sudah mengajar nih, karena Bapak Ibu ngajar misalnya di kelas ada 2 kelas, misalnya di kelas 10, tapi materinya sama, misalnya Bapak Ibu bisa meriset sesinya karena sudah dijawab di kelas yang sebelumnya. Jadi kelas selanjutnya itu bisa Bapak Ibu awali dengan apa namanya? Dengan jawaban yang awal karena di kelas yang sebelumnya kan sudah Bapak Ibu lakukan dan ini perlu di reset. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membedakan misalnya seperti itu, bisa kita duplikat session dari
ini ya, aplikasi Slido ini seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa Slidonya dikasih nama misalnya materi eh, sistem peredaran darah. Habis itu tinggal kita ini ya Bapak Ibu ya, copy link Slido. Habis itu kita ini bagikan ke peserta didik seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan atau kalau di PowerPoint itu namanya apa slideshow, Bapak Ibu tinggal apa namanya present with Slido ya. Jadi bukan menggunakan slideshow ini tapi present with Slido supaya aplikasi atau slide Slido-nya ini juga bisa terkoneksi Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu present with Slido. Nah, ini kurang lebih tampilan dari ininya Bapak Ibu, saya ulang. Kita ulang dari awal, lalu present with Slido. Nah, ini tampilannya kurang lebih. Ini sudah di hyperlink, dan ini belum di hyperlink. Nanti Bapak Ibu ingin tambahkan hyperlink, boleh. Ini peta konsepnya. Lalu di sini, nah ini mulai aktif poll ya Bapak Ibu ya. Misalnya silahkan Bapak Ibu bisa join di sini dengan eh, mengunjungi slido.com dan bisa memasukkan kode ini khusus untuk presentasi ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu share dan ini kalau misalnya lebih praktis lagi tinggal di barcode, scan barcode-nya. Lalu nanti kalau misalnya sudah terhubung dengan ini, ya ini satu kata untuk jantung, misalnya ini penting, misalnya organ yang penting, misalnya kayak gitu ya. Nah ini ya muncul di sini kayak gitu penting, add response, misalnya lagi vital, misalnya, oh ya pompa, itu ada yang bilang pompa dan seterusnya. Nah, kehidupan dan seterusnya ya. Ini sangat menarik kan bagi Bapak Ibu ketika misalnya pengen memberikan interaksi pada slide Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu tambahkan di slide Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan di presentasi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya lanjut ya tinggal dilanjut aja. Ini sambil Bapak Ibu menjelaskan materi, jantung itu apa, dan seterusnya, sampai nanti pada slide slidonya ya Bapak Ibu ya, yang ada kalau nggak salah di tengah-tengah itu ada bagian Q&A-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebelum masuk di Q&A diharapkan supaya tetap join ya Bapak Ibu. Nah kalau sudah Bapak Ibu join di awal, maka bisa Bapak Ibu langsung membuatkan pertanyaan ya. Misalnya sesuai dengan pertanyaan materi yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya silahkan apa ya yang Bapak ini. Apakah jantung bekerja terus menerus tanpa henti misalnya. Kita coba send. Nah, di manakah letak jantung? Nah, ini animals, apakah jantung dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Ini akan muncul kalau misalnya sudah ada pertanyaan ya. Jadi silahkan, ini Bapak Ibu juga bisa apa namanya? Nah, ini jantung hatiku ada di mana ya? Luar biasa. Oke, ini merupakan apa namanya sesi tanya jawab yang bisa Bapak Ibu lakukan di presentasi Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ya silahkan. Kalau misalnya silahkan Bapak Ibu bahas satu persatu, boleh. Selanjutnya ini materinya dan terus sampai nanti Bapak Ibu bertemu dengan
kuis yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya baru memasukkan 3 fitur yang ada pada Slido, yang belum ada beberapa ya seperti itu. Nah ini kita join ke kuis lagi misalnya. Nah kuisnya ini menanyakan siapa namanya, misalnya Ari Purmadi. Kita join. Oke, tunggu nama saya join. Oke, yang sudah join di sini Robi, Bapak Robi, Bapak Heru misalnya. Terus siapa lagi di sini yang belum join? Silahkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita next. Nah, silakan Bapak Ibu pilih di HP Bapak Ibu sel darah putih memiliki jenis ada berapa ya? Misalnya ada jawabannya 5 kan ya? Oke, saya jawab yang salah aja dah. Oke, saya jawab 2 misalnya. Nah, ini kalau sudah dijawab, nanti ini kan belum muncul. Jadi yang menjadi apa namanya komando adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya mau melihat hasilnya, tinggal kita next aja di ini ya Bapak Ibu ya, next. Nah, kelihatan jawabannya di sini ternyata 67% jawaban dari siswa ini adalah benar, 5. Selanjutnya yang jawaban 4 ini 17%, yang jawab 2 17%, dan yang ini tidak menjawab ya, maksudnya yang pilih jawaban 3 nol, yang jawaban 1 juga nol, seperti itu kurang lebih. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang 5 ya, seperti itu. Dan kita lihat kalau misalnya ini apa namanya kita tunjukkan leaderboardnya. Jadi yang paling cepat adalah Bapak Heru ya. Jadi ini bisa kita sisipkan supaya nanti pesertanya antusias untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu ya. Nah itu mungkin dari saya kurang lebih. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita ini lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan demonstrasikan sama-sama. Mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, Pak Ari, selaku narasumber pada Diklatnas pada presentasi interaktif menggunakan Slido, tadi sudah didemonstrasikan ataupun dipaparkan bagaimana cara mengoperasikan ataupun apa namanya memasukkan fitur-fitur yang ada di Slido. Yang pertama mungkin tadi saya beri garis bawahi, saya garis bawahi kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang ingin menggunakan Slido, tentunya Bapak Ibu bisa connect dengan internet, lalu dibuka Slido-nya dan Bapak Ibu konekkan dengan Google Slide yang pertama. Lalu tentunya setelah Bapak Ibu connect antara Slido dan Google Slide Bapak Ibu, kemudian tentunya materi-materi presentasi itu silahkan Bapak Ibu bisa eh, apa namanya masukkan dalam Google Slide. Nah, kemudian di slide-slide yang ada di yang Bapak Ibu sudah siapkan, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan fitur-fitur yang ada di Slido. Seperti Q&A, kemudian polling, ataupun quiz di sana tadi yang saya simak. Nah, seperti itulah yang cara kerjanya Bapak Ibu. Nah, adapun yang mungkin ada tadi yang minta diulang gitu ya, minta diulang gimana mengkonekkan Slido ke Google Slide-nya tadi. Nanti Bapak Ibu bisa simak di rekamannya karena kami juga menyiapkan rekaman dan beberapa apa mungkin tutorial dan seperti itu. Dan ada materi tertulisnya juga. Silahkan bisa disimak kembali nanti di rekamannya. Baik Bapak Ibu, seperti itu yang kami coba rangkum. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan secara langsung kepada narasumber, Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting ataupun bisa dibuka langsung. Bisa dibuka langsung mic-nya Bapak Ibu dan langsung bisa berkomentar ataupun mengajukan pertanyaannya kepada narasumber. Silakan Pak Nazar. Oke, terima kasih Mas.
Ya, tapi tadi nampaknya mengikuti mudah ya, tapi kalau dicoba susah juga nampaknya. Iya. Karena kita juga harus memahami tadi Google Slide ya. Yang menjadi pertanyaan, ini kan Google Slide sama Slido ini kan dua-dua yang sifatnya eh, menggunakan internet ya, gitu ya. Nah, kalau izin nanti mungkin agak agak apa nih ya. Kalau dia PPT dengan Slido ini Mas, kan PPT kan dia tidak sifatnya online begitu ya, Ya, dia kan offline. offline. Itu gimana kira-kira nanti Mas ya gambarannya? Atau belum sampai ke sana atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik Pak Nazar. Silakan Pak Ari. Mungkin pertanyaannya dari kalau kalau PowerPoint itu kan offline ya. Jadi gimana mungkin mengkombinasikan yang ada di PowerPoint kemudian nanti dioperasikan di Slido. Silakan Pak. Baik, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengintegrasikan PowerPoint dengan Slido, jadi sudah ada ininya ya Bapak Ibu instruksinya dari Slido itu sendiri. Bahwasanya Bapak Ibu tinggal apa namanya? Di sini kan Bapak Ibu buka Slido-nya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu tinggal pilih aplikasi yang Bapak Ibu ingin run atau Bapak Ibu ingin gunakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan Microsoft PowerPoint, tinggal Bapak Ibu learn. Selanjutnya di sini ya, Sebentar Pak Ari masih masih oh ya. loading. Oke. Eh, Nah, bisa diulang Pak? ini ya sudah ya. Oke. Oke, nah di sini Bapak Ibu tinggal diharapkan untuk mendownload live polling for PowerPoint ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa download for Windows dan ada juga for Mac OS. Jadi kalau Mac OS belum ini ya coming belum belum bisa ya karena ininya 2023 seperti itu. Tapi saya tidak tahu kapan. Tapi kalau untuk Windows sudah bisa terintegrasi. Jadi karena saya menggunakan macOS, jadi saya tidak bisa langsung untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana tampilan dari ini ya Slido PowerPoint ini. Silahkan Bapak Ibu tinggal download aja di sini Power Windows-nya. Jadi kurang lebih besarnya adalah 171.53. Nanti tentunya Oh akan ya. muncul di menu bar dari apa namanya di PowerPoint Bapak Ibu akan muncul Slido di sana. Tapi harapannya nanti ketika Bapak Ibu kan ini kita pengennya interaksi ya Bapak Ibu ya. Interaksi itu kan pastinya real time. Real time itu pastinya kan harus benar-benar kita terkoneksi antara guru dengan siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus ya salah satu cara menghubungkan kita dengan apa namanya real time itu adalah adanya internet ini sehingga yang lebih apa namanya supaya Bapak Ibu tidak lagi menginstal untuk kebutuhan yang ini misalnya Windows ini Bapak Ibu saya sarankan menggunakan Google Slide itu Bapak Ibu sehingga mudah sekali tinggal Bapak Ibu install tadi koneksikan lagi, integrasikan lagi dengan Google Slide di add-on-nya, lalu Bapak Ibu tinggal mainkan saja seperti itu Bapak Ibu. Daripada mungkin Bapak Ibu ya misalnya download for Windows ini kurang lebih Bapak Ibu download dulu sebesar 171,5 MB ini Bapak Ibu. Lalu nanti akan muncul Bapak Ibu install, lalu akan muncul di menu bar Bapak Ibu itu Slido persis sama seperti yang ada di sini Bapak Ibu tampilannya di sini Bapak Ibu ya. Jadi di PowerPoint Bapak Ibu akan muncul Slido di sana Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk presentasi seperti itu. Dan juga kan biasanya kalau kita terhubung dengan internet di PowerPoint itu juga akan bisa kita langsungkan presentasi secara real time seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terhubung dengan internet, walaupun misalnya aplikasinya sudah Bapak Ibu install, maka ya tidak akan terkoneksi antara Bapak Ibu dengan siswanya seperti itu karena tidak ada jaringan internetnya ini Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah
di internet ini, baik Bapak Ibu menggunakan Microsoft PowerPoint ataupun Google Slide, itu kuncinya pada ini Bapak Ibu ya, apa namanya, internet itu Bapak Ibu. Sama seperti Baik. misalnya Bapak Ibu membuat video atau mengembed video di PowerPoint Bapak Ibu. Jadi sumbernya adalah dari YouTube misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu buat di PowerPoint Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan internet, maka eh, video YouTube-nya itu tidak mau running atau tidak mau jalan. Berbeda halnya kalau misalnya Bapak Ibu mengkoneksikan internet lalu membuka file atau menjalankan file PPT Bapak Ibu yang ada video dari YouTube-nya, itu akan terbuka secara otomatis karena sudah langsung terhubung dengan internet. Itu kurang lebih jawaban dari saya untuk Bapak Nazar ya, Bapak Nazar, kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu kuncinya adalah pada internet, walaupun PowerPoint Bapak Ibu eh, dalam artian offline, kalau misalnya Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan internet, maka fitur dari Slido ini pada saat dipresentasikan tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya. Karena pada dasarnya Slido memang penggunaannya untuk online seperti itu. Bisa saja Bapak Ibu menggunakan PowerPoint. Tadi juga kebetulan saya sudah coba juga Bapak Ibu. Saya sudah coba di PowerPoint saya. Kebetulan narasumber menggunakan macOS. Saya menggunakan apa namanya? Menggunakan Microsoft apa namanya? Windows gitu ya. Ini dia sama seperti penggunaan Google Slide. Sebentar, loading. Sama seperti penggunaan ini, penggunaan di Google Slide itu tetap muncul juga, tetap muncul di bagian sininya. Di bagian ini ada Slido-nya, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, Ini, ya, terlihat ya Pak Arya. ya terlihat. Jadi kalau Ya, misalnya jika Bapak Bapak Ibu Ibu sudah dibuka. tidak terhubung dengan internet, ya jadi pada saat Bapak Ibu presentasi ya tidak akan terkoneksi dengan siswanya seperti itu. Ya, tapi memang lebihnya kita online itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari gambar atau presentasi tinggal dikonekkan Google saja udah cepat sekali kita mencari bahan gitu ya. Untuk membantu Bapak Ibu dalam menyusun materi ataupun presentasinya. Itu Bapak Ibu silakan Ibu Anis Wahyuningsih bisa dibuka mic-nya Bu Anis yang sudah raise hand di Zoom meeting. Nggih, selamat malam Bapak Ari dan Bapak host. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi mungkin saya agak ketinggalan sedikit. Itu berarti kalau kita sudah menyimpan semua di drive, kita bisa buka dan alihkan ke Slido itu gitu maksudnya nggih. Untuk Iya, mempermudah. Mungkin itu nanti langkahnya cara-caranya saya akan gini lagi lihat videonya lagi karena baik. agak ketinggalan gitu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Baik, tadi sudah didemonstrasikan ke Bapak Ibu yang menggunakan Drive ataupun langsung mendownload di komputernya sendiri, itu bisa digunakan. Mungkin bisa didemonstrasikan sekali lagi, Pak Ari, file file materi presentasi yang diambil dari Google Drive-nya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyimpan file dari presentasi Bapak Ibu di Google Drive, jadi itu akan terhubung dengan ini ya Bapak Ibu ya, jadi Google Slide kita. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung di sini, pilih Google Slide, ini Google Slide. Nanti kalau misalnya ada PowerPoint Bapak Ibu yang ada di Drive, maka akan muncul di sini Bapak Ibu ya, sini. Nah, tinggal Bapak Ibu ambil yang mana. Misalnya kalau yang ini, ya tinggal saya buka aja, seperti itu ya, tinggal diklik 2 kali, atau misalnya yang ini dan seterusnya. Saya ambil contoh aja dah yang IPA kelas ini ya, sistem pencernaan manusia. Kalau sudah ada di drive saya, seperti itu. Nah ini muncul, nah tinggal kita lakukan editing, baik itu menambahkan bahan, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin tambahkan
atau sisipkan dari Slido-nya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada Slido-nya di sini, Bapak Ibu tinggal lihat ekstensinya di sini Bapak Ibu ya, add-on-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal dapatkan add-on di sini. Habis itu Bapak Ibu cari ya namanya Slido. Slido. Nah, ini Google Slido for Google Slide. Nah, ini kalau misalnya kalau dia belum terinstall, maka Bapak Ibu disuruh untuk install. Tapi kalau sudah terinstall, akan tulisannya sudah terinstall di sini Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebih. Jadi kalau kita sudah menyimpan file PPT kita yang ada di Google Drive, itu sangat memudahkan sekali. Tinggal kita buka Google Slide, lalu cari file dari PowerPoint Bapak Ibu, lalu tinggal diklik, dibuka. Nah, itu secara otomatis nanti Bapak Ibu tinggal lakukan atau menambahkan ini aja Bapak Ibu ya. Entah itu bahan, entah itu gambar, atau apapun yang Bapak Ibu ingin edit seperti itu. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu tambahkan interaksi yang Bapak Ibu ingin tambahkan menggunakan aplikasi Slido ini. Seperti itu kurang lebih. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu dan praktis sekali untuk Bapak Ibu gunakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Sangat jelas menurut saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mungkin tertinggal atau masih ada yang kurang jelas. Nanti kami akan kirimkan rekaman dan kita masih ada sesi diskusi kembali 2 hari lagi Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang namanya aplikasi ataupun praktek. Jadi tidak bisa mungkin sekali atau 2 kali gitu ya. Butuh pembiasaan, lalu Bapak Ibu coba kembali, jangan takut salah. Jangan takut salah untuk mengklik gitu ya. Silahkan dicoba, dieksplor gitu ya. Karena namanya aplikasi, kita itu bisa karena terbiasa. Jadi Bapak Ibu silahkan coba digunakan dan terus dipergunakan, lama-lama akan terbiasa dan akhirnya menjadi terbiasa dan menjadi mahir. Seperti itu. Baik, Bapak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi pertanyaannya mungkin ada di kolom chatting Pak Ari. Untuk operasinya apakah bisa berkelompok gitu ya? Karena mengingat tidak semua siswa yang ikut menggunakan HP. bisa berkelompok mengingat tidak semua siswa memiliki HP atau paket pada saat pertanyaan berlangsung. Oke. Jadi Silakan. untuk jawabannya di sini adalah, jadi karena penggunaannya ini bersifat individual, harapannya siswa ini menggunakan layanan yang secara individu, maka untuk melihat ke nanti ada download result-nya atau kita lihat hasilnya, harapannya mewakili siswa itu mewakili jawaban dari apa yang sudah dijawabnya tadi. Misalnya di kuis tadi kan ada namanya Bapak Heru, Bapak Ari misalnya, atau Ibu Anis dan seterusnya. Jadi harapannya itu benar-benar mewakili dari setiap siswa. Kalau misalnya nanti ada yang tidak bisa ikut misalnya dalam live ini, mungkin Bapak Ibu bisa mencari strategi atau cara-cara yang lain lagi untuk mengakomodir apa yang harusnya diharapkan oleh peserta didik tersebut. Jadi harapannya mungkin ini menjadi salah satu alternatif ya bagi Bapak Ibu untuk menambahkan atau misalnya berinovasi terkait dengan presentasi yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Jadi kurang lebihnya mungkin kalaupun misalnya tidak presentasi ini tidak untuk mengukur nilai misalnya, tapi dapat membuat presentasi ini lebih kaya lagi atau lebih interaktif lagi daripada sebelumnya, sehingga meningkatkan minat atau motivasi siswa untuk melihat dari presentasi yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Itu kurang lebih. Jadi setidaknya kita sudah punya inovasi tersendiri menghadapi misalnya zaman yang saat ini harus kita inovasi lagi ya. Jadi karena sudah banyak aplikasi yang sudah ada, jadi Bapak Ibu juga harus bisa berinovasi terkait dengan apa yang Bapak Ibu ingin
sampaikan kepada peserta didik seperti itu. Jadi untuk per kelompok ya masih belum ya Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa mewakili satu orang saja untuk presentasi ini. Jadi setiap individu akan mewakili individunya itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ari Purmadi sekali lagi atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Ari bisa memberikan pengetahuan dan tentunya Bapak Ibu bisa praktekkan di rumahnya masing-masing menggunakan perangkatnya masing-masing, menggunakan aplikasi Slido ini. Seperti yang saya katakan dari awal, Bapak Ibu, tidak ada aplikasi yang lebih jelek, lebih bagus. Aplikasi yang bagus adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai dan senangi tentunya. Bapak Ibu menguasai dari depan sampai belakang sampai dengan Bapak Ibu ahli di aplikasi tersebut. Minimal kita bisa menjadi pengguna yang bisa mengaplikasikannya dan tentunya bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin dan bermanfaat bagi pembelajaran dan kepentingan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu untuk pada malam hari ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini masih sesi waktu diskusinya. Jadi silahkan Bapak Ibu, seperti yang saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu harus coba gitu ya. Percuma Bapak Ibu banyak sekali aplikasi yang ada, tapi Bapak Ibu tidak coba ya percuma juga gitu ya. Jadi silahkan selesai dari Zoom meeting ini Bapak Ibu coba login, kemudian coba buat presentasi menggunakan Slido. Bapak Ibu bisa konsultasikan, mungkin ada item-item yang Bapak Ibu belum pahami, silahkan saya tanyakan di Pak Ari. Nomor HP Pak Ari juga sudah ada di WA group. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan di sana. Jadi sampai dengan bisa Bapak Ibu. Jangan sampai mumpung ada narasumber, mumpung ada media kita, silahkan tanya gitu ya. Dan jangan sampai sepi WA Pak Ari. Tanyakan langsung gimana caranya ini, gimana caranya itu. Tanyakan Bapak Ibu ya. Baik, untuk pada malam hari ini kita cukupkan karena mungkin hari Minggu juga ya gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih ada mau menyambung kegiatan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk malam hari ini kita cukupkan. Kita ketemu di WA Group dan silahkan Bapak Ibu manfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber. Semua administratif akan kami siapkan. Jadi kalau urusan administratif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tinggal fokus, bisa berdiskusi, bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Dan kita jumpa di WA Group dan di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan. Kami dari LPPA Nusantara, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.